Mari kita habiskan ibadah ini. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan kami dalam ibadah online Jumat Agung. Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang baik, sebab Tuhan kita Tuhan yang baik buat setiap kita. Haleluya. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, karena kebaikannya tak terhingga dalam hidup kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan kembali. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi katakan, dengan segenap jiwa ragaku. Bapak Yesus Kristus, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu betapa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami telah melawan firman dan kehendak-Mu dalam segala hal. Ampuni kami ya Tuhan. Sungguh, saat ini kami sadar Engkau dianiaya dan menderita. Engkau tidak membuka mulut-Mu seperti anak domba yang dibawa ke bawah teang. Bukan salahmu, bukan dosamu, tak lain karena dosa dan kesalahan kami. Tiada yang sanggup untuk mengimbangi rahmat kasih-Mu yang suci dan ilahi. Baik kami berusaha maupun beribadah, itu tak akan setara. Namun yang tinggal berkenan kepadamu hanyalah jika kami selipkan nafsu kedagingan kami. Ya Tuhan Yesus, kami berserah serta bertobat. Berilah damai-Mu dan pilih kami agar kami layak
duduk di meja-Mu untuk menerima roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu. Bila Roh-Mu yang kudus memerintah di hati kami, perbaikilah kami dan muliakanlah nama-Mu dalam kami dan melalui kami. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita bersama seluruh umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita akan ikrarkan iman kita dengan segenap hati dan pikiran sambil mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus hadir di dunia, mati dan bangkit buat kita, supaya saya dan saudara menjadi kaya di dalam Dia, menjadi hidup di dalam Dia. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Katakan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Ibu bapak dan saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami merindukan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terangilah hati dan pikiran
kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan maksud firman-Mu dan kami sanggup melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak dan saudara yang kekasih, dalam ibadah Jumat Agung pada pagi siang hari ini, tema kita adalah bukti kasih. Mari kita sama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 15 ayat 37 sampai 39. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Pada waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Sampai demikian jauh firman Tuhan, terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu, bapak, dan saudara yang kekasih, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca bersama, ada dua hal yang penting untuk kita renungkan. Yang pertama adalah tentang fakta Alkitab. Yang kedua, makna kematian Kristus bagi kita saat-saat sekarang ini. Bagian pertama tentang fakta Alkitab. Fakta yang pertama di dalam ayat yang ke-37 menyatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Alkitab menyatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus mati di kayu salib bukan karena ia tidak berdaya mempertahankan nyawanya, tapi karena memang ia sendiri yang menyerahkannya. Yohanes 10 ayat 17 dan 18 menjelaskan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapa. Ibu, bapak, dan saudara yang kekasih, firman Tuhan menyatakan Yesus lahir sebagai manusia dan mati itu adalah tugas yang diterima dari Bapa di sorga. Misinya jelas, yaitu untuk keselamatan manusia. Misinya jelas untuk menjadi korban bagi penebusan dosa saudara dan saya. Itulah fakta yang pertama. Fakta yang kedua, ayat 38 menyatakan, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ibu, bapak, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, fakta Alkitab menyatakan bahwa tabir bait suci terbelah. Di dalam bait suci ada 3 ruangan, yaitu ruang pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Antara ruang kudus dan maha kudus ada tabir atau tirai yang digantungkan membatasi kedua ruangan itu. Dan di dalam perjanjian lama dinyatakan bahwa di dalam bait Allah tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam ruang maha kudus, dan hanya imam besar yang dapat masuk ke sana, itu pun hanya 1 kali dalam 1 tahun dengan membawa darah korban penghapus dosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Allah tidak dapat dijumpai
bahkan oleh para imam sekalipun. Ada pembatas antara Allah dan manusia, yaitu dosa. Tetapi oleh kematian Yesus Kristus, tirai pembatas itu, tabir tersebut terbelah dua. Darah Kristus memberi pendamaian dan kuasa dosa dikalahkan. Oleh darah Kristus ada pengampunan dosa, sehingga hubungan manusia dengan Allah dipulihkan kembali. Markus 13 ayat 38 menyatakan, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Tidak lagi ada penutup yang membatasi ruang suci dan ruang maha suci. Efesus 1 ayat 7 menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, itulah fakta yang kedua yang tertulis di dalam Alkitab. Dan yang ketiga dituliskan di dalam ayat yang ke-39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, yang ketiga adalah pengakuan. Adanya pengakuan dari kepala pasukan yang menyaksikan saat-saat kematian Yesus di kayu salib. Saudara yang kekasih, ada berbagai hal yang menggetarkan hatinya. Matius 27 ayat 51 itu menjelaskan bahwa terjadi kegelapan selama 3 jam, ada gempa bumi. Bahkan kemudian saudara, kalau kita membaca, maka ada berbagai keajaiban yang terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, adanya pengakuan adalah respon kita terhadap apa yang dinyatakan Allah. Hubungan manusia dengan Allah yang dipulihkan bagi setiap pribadi yang percaya. Pengakuan saudara akan karya Allah melalui pengorbanan Kristus dibutuhkan jika saudara mau diselamatkan. Yang mau percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, yang bersedia menggantikan hukuman kita akibat dosa di kayu salib. Firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 10 menyatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagian kedua adalah makna kematian Kristus. Apa makna kematian Kristus bagi kita? Yang pertama saudara, kematian Kristus adalah bukti kasih Allah bagi manusia. Bukti kasih Allah yang luar biasa bagi manusia. Seringkali banyak orang yang salah menilai, merasa bahwa Allah mengasihinya kalau doa-doanya dijawab. Allah mengasihi dia kalau mujizat dialami, sehingga yang sakit langsung sembuh. Kemudian orang seringkali mengatakan kalau Allah mengasihi dia, berarti dia mendapatkan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang terhormat. Ada orang yang berpendapat bahwa Allah mengasihi dia sehingga apa saja yang diinginkannya dia dapatkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, padahal semua itu, segala materi, bahkan kesehatan, kekuatan kita, itu adalah sementara. Yang dibutuhkan manusia adalah setelah tubuh ini selesai, tugas di dunia ini telah selesai, mau kemana dia pergi. Kematian menjadi bagian dari
Saudara-saudara yang kekasih, sekarang ini adalah masa-masa di mana kita semua harus menjalani karantina pribadi. Kita tidak bebas keluar, ada virus yang mengancam, dan seluruh dunia berduka. Harta menjadi tidak ada artinya. Mau tidak mau, manusia harus mengakui bahwa ia tidak berdaya. Tidak ada yang dapat dipertahankan. Tidak ada hal yang dapat membuat dia bisa mempertahankan nyawanya. Betapa manusia itu rapuh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kematian Kristus adalah bukti kasih Allah yang luar biasa. Kita adalah orang-orang durhaka. Roma 5 ayat 6 mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara yang kekasih, kita adalah orang-orang durhaka. Menurut firman Tuhan, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang melawan Tuhan, kita termasuk golongan pemberontak. Artinya saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa kalau kita diselamatkan, itu semua bukan karena kita benar, bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, tetapi karena kasih Allah yang tidak menghendaki kita binasa. Dan bukti kasih Allah yang terbesar adalah kematian Yesus Kristus bagi saudara dan saya untuk menggantikan seluruh hukuman akibat dosa kita. Makna yang kedua saudara, kematian Kristus memberi status baru. Kita bukan lagi manusia yang harus menerima penghukuman karena dosa. Roma 8 ayat 1 menyatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman, tetapi kita menerima pembenaran. Saudara dan saya menerima pemulihan hubungan dengan Allah, sehingga kita dapat memanggil Dia Bapa. Dan itu adalah anugerah saudara. Siapa kita? Sehingga kita dapat memanggil Yang Maha Kuasa sebagai Bapa kita. Dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat. Tetapi syukur, Dia adalah Allah yang mengasihi saudara dan saya. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, kita mendapat status sebagai anak-anak Allah. Kita bisa datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita bisa dekat dengannya. Dan saat inilah kita menghayati betapa Kristus mengasihi kita dengan luar biasa, menggantikan seluruh hukuman kita. Jangan sia-siakan segala pengorbanannya. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kristuslah kepala yang memimpin perjamuan dengan para murid di malam terakhir. Melalui perjamuan ini, biarlah kita mengingat betapa Dia telah berkorban menjadi manusia dan untuk mati menggantikan hukuman dosa yang seharusnya kita terima. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Engkau mau mati menggantikan kami. Terima kasih karena Engkau memulihkan hubungan kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang luar biasa.
biarlah seumur hidup kami memuliakan nama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, sekarang kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Sebab itu sebelum melaksanakannya, kami memberitahukan beberapa ketentuan bagi jemaat sebagai persiapan diri untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan sebagai berikut. Yang pertama, kepada saudara-saudara yang berasal dari gereja Protestan yang sudah sidi, kami mengundang untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan. Kedua, kepada saudara-saudara yang berasal dari gereja Pentakosta, Advent, Kemah Injil, Baptis, Katolik, dan lain-lain yang sudah pernah mengikuti perjamuan Tuhan, kami mengundang untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang kekasih, saat ini kami memberikan kesempatan kepada Ibu, Bapak, dan Saudara untuk berdoa secara pribadi agar jangan ada penghalang bagi saudara di hadapan Tuhan untuk mengikuti perjamuan Tuhan ini. Kami persilakan untuk berdoa. Amin. Kepada saudara-saudara yang penuh kerinduan dan bersedia mengikuti perjamuan Tuhan pada saat ini, kami mengundang untuk berdiri. Dan silakan saudara bersalaman kiri dan kanan, katakanlah, damai Kristus bagimu. Saudara-saudara yang kekasih, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terangnya yang ajaib. Sesungguhnya besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan Allah kita yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalannya. Siapakah yang tidak taat ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sungguh Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa. Sebab hanya Engkau-lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Ibu, Bapak, dan Saudara yang kekasih, kiranya dengan penuh sukacita kita turut mengambil bagian dalam tanda keselamatan bagi segenap manusia dan dunia. Kami persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara-saudara yang kekasih, dengarlah penetapan perjamuan Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan mengatakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara-saudara yang kasih, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, setelah saudara menerima roti dan anggur, angkatlah dahulu dan kita akan makan bersama. Jika telah dikatakan makanlah, dan kita akan minum bersama. Jika telah dikatakan minumlah. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang tidak menolak doa kami, dan yang tidak menjauhkan kasih setianya daripada kami. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kami. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Angkatlah dan makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Anggur yang ditumpahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus.
ambillah. Angkatlah dan minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Dengan roh firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita menyanyikan pujian dan meletakkan bumi luka muliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, katakan Indonesia penuh, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah, sucilah Tuhan. marilah kita berdoa sama. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kekal dan kudus, Bapa yang kami panggil dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, bahkan seluruh pemimpin-pemimpin sampai kepada mereka yang dipercayakan di daerah-daerah, kota-kota, bahkan sampai ke RT RW, kami serahkan kepadamu. Inilah bangsa kami ya Tuhan. Kami menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini. Kami mohon ya Bapa di sorga, saat-saat sekarang ini, di mana kami semua dalam keadaan prihatin oleh karena begitu banyaknya sakit penyakit yang terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk virus yang sedang melanda dunia ini, termasuk juga Indonesia. Kami percayakan kasih sayang Tuhan akan Indonesia ya Tuhan. Biarlah Engkau mau menolong, biarlah Engkau mau menahan, bahkan Engkau mau melepaskan bangsa kami dari segala sakit penyakit ini. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang mengalami kesakitan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Mereka yang saat ini di dalam kekurangan, Tuhan Yesus, kiranya Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka. Mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Bapa, biarlah penghiburan-Mu juga menggapai mereka.
Kami berdoa Tuhan Yesus untuk para dokter, para medis yang berjuang bagi kemanusiaan, yang bahkan mereka tidak sempat untuk memikirkan kebutuhan dirinya. Bapa di sorga, berikan kepada mereka kekuatan ekstra, berikan kesehatan, berikan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Mari Bapa di sorga, hanya dengan kuasa-Mu Tuhan Kau bisa melepaskan kami semua dari segala virus-virus yang melanda dunia ini. Kami percaya akan kasih sayang, dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja, untuk para pelayan Tuhan di kota-kota bahkan di desa-desa. Berikan kepada mereka taat dan setia di dalam segala keadaan mereka. Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan. Bahkan kami berdoa secara khusus Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Saat ini ketika kami beribadah bersama-sama di dalam keluarga kami, Tuhan memberkati kami sebagai orang tua. Engkau memberkati orang muda ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak dan cucu-cucu kami. Engkau memberkati umat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh menadahkan tangan kami kepadamu dan menyatakan, Engkau yang Maha Kuasa. Engkau yang memiliki kehidupan ini. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Dan biarlah dengan kekuatan yang Engkau berikan kami sanggup berjalan, menapak ke depan. Dengan penuh pengharapan kami menatap ke depan bahwa Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, mereka yang dalam pergumulan, semuanya kami serahkan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Seluruh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ibadah selesai. Happy Good Friday buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.